Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari yang indah ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, mari kita awali pagi ini dengan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Pujian yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah setiap kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali datang bersekutu dengan Engkau. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, namun semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau sendiri Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kau sendiri Allah yang berfirman di tengah-tengah kami, memulihkan keadaan kami, menghiburkan kami, menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mempersembahkan ibadah kita. Mari kita yang siap untuk datang bersekutu dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan yang menyatakan bahwa kita rindu hidup mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kita pujikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini
Allah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kami bersama-sama lewat jaringan online bersekutu dan memuji-muji Tuhan. Dan sebentar ini kami hendak mendengarkan Engkau, merenungkan firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami. Kami siap diberkati, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tema yang saya bawakan kali ini saya beri judul Kembali Kasih Mula-Mula. Bisa juga dilihat ini sebagai sebuah seruan, kembalikan kasih mula-mula, atau sebagai sebuah himbauan atau panggilan, kembalilah kepada kasih mula-mula. Ini yang menjadi renungan kita. Untuk itu kita baca ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Di situ kata malaikat jemaat itu figurasi dari pimpinan jemaat, pemimpin jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau atau aku menegur engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula atau dahulu engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Arti dari ayat terakhir ini adalah akan menerima kelimpahan hidup dalam hidup yang kekal di langit baru, bumi baru yang akan datang. Haleluya. Kita mulai dulu dari segi pujian. Bapak Ibu, tulisan Yohanes ini menunjukkan teguran tidak berdiri sendiri sebagai satu poin saja. Ada hal yang patut dipuji dari jemaat di Efesus, yaitu di ayat yang kedua. Jemaat itu dipuji karena mereka peka atau sensitif kepada perbuatan jahat. Bisa membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Bahkan bila hal itu dilakonkan secara lihai, secara munafik, secara pura-pura oleh orang yang mereka itu mengaku rasul. Bayangkan sebagai rohaniawan, ini jemaat Efesus bisa menilai mereka bahwa mereka itu katakanlah munafik, motif di dalamnya keliru, tujuannya salah, tujuannya kotor misalnya gitu. Mereka bisa sensitif membedakan itu. Sebuah pujian itu. Berarti jemaat ini memiliki kecerdasan rohani. Di ayat ketiga mereka juga dipuji sebagai jemaat yang tetap setia. Dan kesetiaan itu berbarengan dengan ketika mereka mengalami penderitaan. Setia kepada Kristus di masa senang dan tenang itu biasa saja. Tapi tetap setia kepada Dia ketika badai, sengsara, penderitaan, atau aniaya. Wah, itu hal yang patut diancungi jempol, saudaraku.
Dalam hal ini Yesus yang menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos memberikan pengakuan atau afirmasi itu kepada jemaat Efesus sebagai dalam hal itu mereka boleh diancungi jempol, saudaraku. Tapi berikutnya di ayat 4 itu ada nada yang berpindah dari pujian kepada teguran. Di situ disingkap oleh Tuhan Yesus, ternyata meskipun mereka itu tergolong setia bahkan di tengah penderitaan tertentu, dan mereka giat dalam melakukan yang menyangkut kekristenan atau agama Kristen, pengikut Kristus yang mereka jalani, mereka giat memang, secara ritual mereka mantap gitu, tetapi ternyata realitasnya Yesus melihat mereka telah meninggalkan atau menanggalkan kasih yang mula-mula, first love. Jadi dari luar saya duga jemaat Efesus akan dipuji orang, saudaraku. Tidak terlihat secara langsung kesalahan fatal yang ada pada mereka, tetapi Allah kita yaitu Yesus Kristus melihat sampai kedalamannya, sampai motif dasarnya, sampai kepada kenyataan yang sesungguhnya, bukan hanya yang nampaknya tapi yang sebenarnya berada di dalam jati diri mereka. Ternyata mereka telah kehilangan atau kesuaman kasih mula-mula. Dan di ayat berikutnya, ayat kelima, dilanjutkan dengan teguran keras, suatu deklarasi bahwa kalau mereka tidak bertobat itu, maka kelak Kristus datang untuk mengambil kaki dian mereka dari tempatnya. Artinya apa ini? Ini figurasi, saudaraku. Artinya mereka tersingkir dari yang seharusnya mereka miliki, saudaraku. Tidak jadi mendapat bagian dari apa yang seharusnya mereka peroleh, saudaraku. Artinya apa? Kehebatan-kehebatan yang tampak di luar tadi menjadi luntur oleh karena kesalahan fatal yang sangat serius di dalamnya, saudaraku. Kalau zaman lalu kita mempunyai ban mobil kita itu 2 lapis, ban luar dan ban dalam, betapapun mulusnya ban luar, saudaraku, kalau ban dalamnya sudah robek atau bocor, maka itu masalah, saudaraku. Walaupun nampak dari luar itu oke-oke saja, bannya masih kualitas bagus gitu ya, tapi dalamnya telah mengalami kerusakan. Jadi bagian dalam ini, disitulah tempat kasih yang sebenarnya, yang disebut kasih mula-mula itu, dan itu tidak dimiliki oleh jemaat di Efesus. Berarti, saudaraku, dapat kita lihat gambarannya, mereka giat secara ritual tapi bermasalah secara spiritual, bagian dalamnya. Nah, kita sekarang dalam waktu pendek ini, Bapak Ibu, kita sharing tentang apa itu kasih mula-mula, supaya tahu kita apa yang harus kita kembalikan pada diri kita, pada gereja kita, pada gereja di akhir zaman ini. Jadi baik kita secara pribadi maupun kita secara korporat atau secara keseluruhannya komunitas iman ini, kita perlu memahami apa itu kasih mula-mula. Pertama, saudaraku, saya akan berkata kasih mula-mula atau first love kepada Tuhan itu ialah bahwa kasih mula-mula adalah cinta pertama kala saya mengalami kasih karunia dari Kristus yang menebus saya dari kehidupan sia-sia, keberdosaan, kefanaan, dan kebinasaan yang kelak akan diterima oleh kehidupan yang diakibatkan oleh kefanaan atau kesia-siaan itu. Kita ditebus dari situ. Saya masih mengingat momen istimewa di dalam hidup saya di tahun 1998 di dalam sebuah kebaktian di kota Jakarta. Mungkin sebelumnya saya tidak menaruh perhatian kepada perkara-perkara rohani, abai terhadap ibadah gitu. Dan ini kunjungan saya yang pertama di gereja sesudah lama sekali tidak ke gereja. Dan anugerah Tuhan melawat saya waktu itu. Dan hari itu seluruh pujian yang dinaikkan di gereja itu menyentuh saya. Bagian dalam saya digugah olehnya, dijamah oleh melalui puji-pujian itu oleh Tuhan tentunya. Dan ketika khotbah disampaikan oleh sang pengkhotbah waktu itu, maka seluruh khotbahnya itu menjangkau jiwa saya, menegur salah saya,
menunjukkan potret hidup saya dan memberikan proyeksi gambar yang akan dipulihkan Tuhan terhadap diri saya jika saya mau menangkap kasih karunia yang ditawarkan kepada aku pada waktu itu. Dan itu saya mengalami kasih yang berlimpah-limpah. Bukan saja secara rohani, tapi secara fisik pun saya mengalami kelegaan. Seperti ada beban berat yang selama ini di pundak saya tiba-tiba lepas, saudaraku. Kesusahan-kesusahan yang dulu kususahkan menjadi, wah, saya melihatnya dengan cara berbeda, sehingga saya tidak menyesali katakanlah apa yang telah terjadi pada hidup saya, tidak juga membenarkan diri saya, melainkan saya menerima sebuah limpahan kasih Tuhan. Itu pengalaman kasih mula-mula, saudaraku, dari Kristus. Jadi kasih mula-mula itu adalah cinta yang pertama, ya, yang berkobar di dalam setiap kita ketika mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Nah, ini saya hubungkan langsung dengan sebuah wanti-wanti, sebuah penyampaian kebenaran tentang adanya bahaya atas kekristenan formalitas dan rutinitas. Maksudnya apa? Awas, ada bahaya kehidupan yang disebut kehidupan agamawi, yang sering juga kita kenal istilah roh agamawi, yang menyelimuti kehidupan seseorang, bisa ya, agamawi sekali, di mana ritual agama dijalankan mulai dari sakramen, ibadah-ibadah mingguan, ibadah-ibadah bulanan, ibadah-ibadah perayaan, membaca Alkitab, berdoa, dijalankan begitu rupa. Atau mungkin diperagakan, sebetulnya dia lakoni itu hanya sebuah kamuflase, sebuah penampilan, sebuah maksud pencitraan misalnya, dan tanpa spiritualitas yang benar. Ini bahaya kita ini. Rajin ke gereja gitu ya, tapi roh yang merupakan kasih mula-mula yang semula itu tidak ada lagi. Kita tinggal menjalankannya sebagai sebuah kegiatan rutin, atau mungkin juga menjadi suatu kelatahan, atau mungkin sebuah, ya, orang Kristen kan seharusnya ke gereja, orang Kristen kan seharusnya bernyanyi. Itu semua kita jalankan tanpa ada spiritualitas yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus menyampaikan sebuah kebenaran kepada Timotius, tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Di sana dikatakan, ini fenomena yang ada pada waktu itu, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, secara lahiriah mereka menjalankan ritual gitu ya, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kekuatannya itulah spiritualnya. Tidak ada lagi rasa jatuh cinta kepada Tuhan, rasa kagum, rasa bersyukur, rasa berterima kasih. Tinggal formalitas saja begitu. Sudah hambar gitu ya. Memang dia masih nampak giat gitu ya, tapi Paulus mengatakan mereka telah memungkiri kekuatan ibadah itu, yaitu adanya cinta di dalam diri kita kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga ibadahnya menjadi ibadah lahiriah. Bapak Ibu, kekristenan itu sebetulnya bukan agama lahiriah, yaitu gerakan-gerakan di luar ya. Termasuk itu katakanlah mengangkat tangan, termasuk itu melipat tangan, termasuk itu mungkin tunduk berdoa, atau mungkin bersujud di lantai. Itu semua gerakan badan, saudaraku, yang nampak di luar. Itu sih tidak salah, tetapi harus dinafasi oleh gerakan roh, gerakan manusia batiniah kita. Itulah kasih mula-mula, saudaraku. Terlibat hati kita di situ. Kita menyanyikan lagu misalnya, bukan saja mulut kita merupakan suatu lip song gitu ya, tetapi hati kita terlibat di situ. Ketika kita berdoa bukan sebuah kelatahan, kebiasaan, tapi hati kita ada di dalam setiap kata yang kita ujarkan di hadapan Tuhan, saudaraku. Kasih mula-mula berarti menyediakan time and space hidup kita, waktu dan tempat hidup kita. Ada tempat yang kita sediakan, ada ruang dalam hidup kita bagi Kristus. Bagi Kristus, dan berarti juga mendahulukan atau memberikan priority
pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi salah satu penanda, saudaraku, apakah kita masih pada kasih mula-mula, ialah apakah hal mengenai Kristus dan kehendaknya masih merupakan prioritas dalam hidup kita. Atau mungkin itu hanya urutan keberapa gitu ya. Jadi kasih mula-mula itu adalah kita sediakan suatu waktu bagi Tuhan, ruang bagi Tuhan untuk membimbing hidup kita, untuk menuntun langkah-langkah hidup kita, untuk mengisi batin kita. Kita berikan waktu untuk memuja dan memuji Dia. Kita sediakan ruang dalam hidup kita, termasuk ruang-ruang keputusan, di mana keputusan tertentu mungkin walaupun tidak menyenangkan pikiran kita, tidak sesuai dengan kehendak daging kita, tapi karena Kristus menghendaki itu, itulah yang kita putuskan, itulah yang kita lakukan, itulah yang kita jalankan, saudaraku. Itu penanda bahwa kita masih pada kasih mula-mula. Dan jikalau itu tidak ada, maka itu menjadi warning, saudaraku. Jangan-jangan kita sudah seperti jemaat di Efesus, giat melakukan ibadah, bahkan setia walaupun ada penderitaan, tetapi tidak ada lagi kasih mula-mula, saudaraku. Yesus pernah berkata di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, lihat, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Apa artinya, saudaraku? Berarti prioritas kita adalah melakukan perintah Tuhan. Kalau memang kita mengasihi Dia, mari itu jangan hanya merupakan kata-kata atau syair, tapi memang saya turuti perintah Tuhan. Saya selalu memberikan tekanan kepada amanat agung, saudaraku, yang biasa kita kutip dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayat 19 adalah pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Lalu ayat 20-nya itu, ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Di sini dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti atau melakukan segala perintahku. Berarti kasih mula-mula itu juga akan tergambar, terlihat dengan kesediaan kita menuruti atau melakukan, mentaati perintah Tuhan. Haleluya. Mari kita baca satu ayat kutipan saya dari Perjanjian Lama, dari 1 Samuel 15 ayat 22, supaya kita melihat bagaimana Tuhan membedakan apa yang tampak dengan apa yang kenyataan di dalam hati kita. Tidak kita ceritakan semua latar belakangnya, tetapi ini Nabi Samuel dalam pengurapan Tuhan berkata kepada Saul begini, ayat 7. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apa artinya, saudaraku? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah mentaati Dia. Mendengar suaranya di situ termasuk sampai saya karena percaya kepada perintahnya itu saya lakukan itu gitu ya. Ketaatan, ketundukan kepada firman Tuhan lebih baik daripada memberikan persembahan pada waktu itu binatang kurban. Atau sekarang kita aplikasikan persembahan apa saja. Ada orang persembahkan materi, ada orang persembahkan waktu, ada persembahkan tenaga, ada persembahkan macam-macam. Nah, persembahan yang lebih baik adalah mentaati firman Tuhan, artinya mengasihi Tuhan, saudaraku. Maka kasih mula-mula ditandai oleh hati yang berkobar-kobar. Ini bagian lanjutannya. Hati kita berkobar-kobar untuk menceritakan tentang Dia. Bahkan mau saya katakan, Dia kita jadikan pusat hidup kita. Dialah jantung cerita kita gitu ya. Cerita hidup kita. Dia menjadi yang akan mendapatkan kemuliaan dari cerita hidup kita. Baik dalam keadaan kita, keberhasilan kita akui Dialah yang menyebabkannya. Dan di dalam kegagalan tertentu, di dalam kesusahan tertentu, kita mengakui kita akan mampu menjalaninya bersama dengan Dia. Pokoknya all about tentang hidup kita, Dialah yang menjadi sentral atau pusat hidup kita.
Jadi hampir sama dengan pemuda atau pemudi yang sedang jatuh cinta, saudaraku. Akan nampak. Dia akan antusias untuk menceritakan kekasihnya itu. Kadang-kadang dia menceritakan yang lain-lain, tentang kehidupan yang lain, mungkin menceritakan politik, menceritakan olahraga, menceritakan kejadian-kejadian yang sedang viral gitu. Tapi kemudian nanti akan terbimbing, dia akan menceritakan kekasihnya itu. Itu contoh orang yang sedang falling in love, saudaraku. Nah, kejadian seperti itu haruslah kita miliki. Dan kalau itu sudah suam atau samar, mari kita kembali lagi. Menjadikan Kristus pusat hidup kita. Kita akan selalu menceritakan dia. Bukan berarti di mana-mana kita, cerita kita ayat Alkitab, atau kita jadi berkhotbah di mana-mana, tidak. Karena kita mungkin berbisnis, kita mungkin bepergian dari kota A ke kota B, kita doing bisnis gitu ya. Tetapi yang saya maksudlah, dalam seluruh setting cerita hidup kita, Yesuslah pusat hidup kita. Orang akan melihat bahwa kita memprioritaskan dia, bahwa kita membanggakan dia, bahwa kita mengasihi dia, akan setia kepadanya. Nampak dari ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, pilihan-pilihan yang kita buat. Bahkan juga mungkin ujaran-ujaran yang kita ucapkan. Atau tulisan-tulisan mungkin. Bisa juga berupa tulisan. Di media sosial misalnya kita menuliskan tentang bagaimana kita berdedikasi untuk selalu setia melakukan firman Tuhan, saudaraku. Sebuah deklarasi dan sebuah janji, sebuah komitmen kita, saudaraku. Nah, maka pada bagian akhir daripada renungan kita Jumat pagi ini tentang kembalikan kasih mula-mula, atau kembalilah kasih mula-mula, di ayat 7 tadi dikatakan demikian, Bapak Ibu. Siapa bertelinga, ini bukan soal daun telinga, saudaraku. Bertelinga ini soal siapa mau mendengarkan. Bukan daun telinganya lebar kali, bukan. Mendengarkan. Ya, dilanjutkan, hendaklah ia mendengarkan, menyimak. Memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di ayat 1 dikatakan tadi, pewahyuan ini kepada malaikat jemaat, pemimpin jemaat. Tetapi ternyata di ayat ke-7, bukan saja ini berlaku bagi pemimpin jemaat, tapi bagi semua jemaat-jemaat. Dipanggil untuk bertobat. Supaya apa? Kembali ke kasih mula-mula. Kobarkan kasih mula-mula. Sediakan waktu bagi Tuhan dalam hidupmu. Jangan hidup dalam rutinitas kekristenan. Jangan hanya nampak oke di luar, tapi juga di dalam, saudaraku. Apakah betul-betul saya mencintai Tuhan? Maka berarti, saudaraku, kalau sampai kita jatuh cinta kepada Tuhan itu, maka itu tidak hanya kita lakukan di ruang publik semacam ibadah di gereja, tapi di dalam kesendirian kita, di dalam kesunyian hidup kita, di sana pun cinta itu tetap ada kepada Dia. Itulah yang dimaksud dengan kasih mula-mula kepada Tuhan. Itulah kira-kira yang mau saya sampaikan di pagi hari ini. Doa dan harapan saya ialah supaya kita semua kembali kepada kasih mula-mula. Ingat kebaikan Tuhan. Utamanya itu ingat saat-saat paling awal kita dijamah oleh Tuhan. Keadaan-keadaan gelora cinta yang ada pada kita pada waktu itu, hendaklah itu dikobarkan lagi, supaya terus-menerus kita bukan saja giat nampak di luar, tapi bergelora di hati kita, di jiwa kita, di roh kita, kasih kepada Tuhan. Saya berikan penutupnya, bahwa Allah itu mengasihi kita dari A sampai Z dan selama-lamanya. Sekarang itu kita nggak ragukan. Yang perlu kita latih, apakah kita juga mengasihi Dia sekali dan untuk selama-lamanya. Dalam segala keadaan yang tidak pernah akan kita ingkari. Itulah cinta mula-mula kepada Tuhan. Itulah yang ibadah yang disebut lebih berkenan kepada Tuhan ketimbang ritual-ritual yang nampak di permukaan. Semoga kita memiliki kasih itu kembali, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang dikasih sayangi oleh Tuhan. Tadi dikatakan, kuberikan makan buah di kekekalan itu, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur
di awal Jumat ini kami boleh merenungkan tentang kasih mula-mula. Ternyata bisa saja orang giat beribadah nampak oke di permukaan dari luar, tetapi di dalam ternyata bermasalah di manusia batiniah, yaitu telah tekor kasih mula-mula. Teguran yang telah Tuhan sampaikan kepada jemaat Efesus pada masa yang lalu, itu juga berlaku bagi jemaat di masa kini, bahkan secara khusus bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami dan komunitas kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang disebut bertelinga karena mendengarkan apa yang ditegur kepada jemaat-jemaat, agar kami berbagian kepada janji yang manis dari orang yang memiliki kasih mula-mula, mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita, saudaraku, kita akhiri ibadah Jumat pagi kita dengan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu kepada Tuhan menerima berkatnya, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, anugerahnya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan penyertaan dan berdiamnya Roh Allah di dalam kita, menyertai kita mulai pagi ini, sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita yang percaya berkata, Amin. Salam bagi kita semua.